Selamat pagi anak-anak Victory Kids. Ketemu lagi sama Tante Lili. Yuk, anak-anak sudah siap? Mari kita mulai ibadah kita. Sebelumnya, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami mau mulai Tuhan ibadah kami. Tuhan Kau yang mau pimpin sertai kami. Pimpin kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, sudah siap? Ayo kita nyanyi sama-sama lagu Aku Berubah. Pakai gerakannya ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Nah, betul banget seperti yang dikatakan tadi dalam lagu. Kalau kita mau berubah, yang tadinya kita berdosa, Tuhan sudah menebus kita, menyelamatkan kita. Ya, ayo sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau mengangkat pujian, Ajarku Mengenalmu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar
terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Untuk menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Kau sudah menyelamatkan kami dari dosa sehingga kami mendapatkan keselamatan Tuhan hanya dari Engkau Tuhan. Kami juga saat ini menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang mau pimpin buat Tante Ana yang akan menyampaikan firman-Mu. Ajar kami Tuhan mengerti setiap firman yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, anak-anak Victory Kids hebat. Memuji Tuhan dengan sukacita. Luar biasa. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menutup mata kita. Kita melipat tangan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mengangkat pujian untuk Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika anak-anak memuji Engkau, mereka memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami semua, baik anak-anak Victory Kids Ebenezer, juga kami para guru-guru Tuhan, untuk duduk diam Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami agar kami bisa berkonsentrasi, kami bisa mengerti firman yang dibagikan hari ini, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan firman hari ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat cerita minggu lalu tentang apa? Wah, hebat. Betul. Nah, minggu ini kita juga akan berbicara mengenai Allah menghukum Raja Ahab dan Isabel. Kenapa ya? Kok Raja Ahabnya mau dihukum? Ada apa ya? Nah, kita lihat dulu ya. Ada apa dengan Raja Ahab, Ratu Isabel sampai dihukum oleh Tuhan? Komik Alkitab Anak. Kebun Anggur Nabot. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 29. Ada seorang bernama Nabot. Dia mempunyai kebun anggur yang bagus. Kebun anggur itu ada di samping istana Samaria. Raja Ahab ingin memiliki kebun anggur itu. Raja Ahab ingin membeli kebun anggur Nabot. Tapi Nabot menolaknya karena itu warisan keluarganya. Raja Ahab menjadi marah lalu pergi ke tempat tidur dan tidak mau makan. Datanglah Izebel, istrinya, lalu memberitahukan rencana jahat untuk mengambil kebun anggur Nabot. Lalu Ratu Izebel membuat surat yang memberitahu bahwa Nabot telah berbuat salah kepada Allah dan Raja. Surat dari Ratu Izebel dibagikan kepada semua pemimpin di kotanya. Kemudian, semua pemimpin itu menuduh Nabot. Tetapi, Nabot sendiri tidak melakukan kesalahan. Akhirnya, semua pemimpin itu membawa Nabot keluar kota dan menghukum Nabot. Ratu Izebel berhasil melakukan rencana jahatnya. Ratu Izebel berhasil mengambil kebun anggur Nabot. Raja Ahab pergi ke kebun anggur Nabot dan dia menjadi senang bisa memilikinya. Tiba-tiba datanglah Nabi Elia memberitahu bahwa Tuhan akan menghukum Raja Ahab dan Ratu Izebel.
mendengar perkataan Nabi Elia itu, Raja Ahab menjadi takut hukuman dari Tuhan. Raja Ahab mengaku dosa dan meminta ampun. Raja Ahab berpuasa dan memakai kain kabung. Raja Ahab tetap menerima hukumannya, karena Nabot juga sudah meninggal karena perbuatan Ratu Isabel. Maka Raja Ahab dan Ratu Isabel mendapat hukuman dari Tuhan. Raja Ahab mati di pertempuran dengan bangsa Aram. Dia mati terkena panah, lukanya itu mengeluarkan darah dan darahnya itu dijilat oleh anjing-anjing liar yang ada di saat itu. Sedangkan Ratu Isabel dijatuhkan dari jendela. Mayatnya terinjak-injak oleh orang-orang yang lewat. Nah, anak-anak, ternyata janji Tuhan itu tidak pernah bohong. Janji Tuhan itu, apa yang Tuhan katakan pasti terlaksana. Nah, kenapa kok Raja Ahab sampai dihukum sama Tuhan? Karena Tuhan gak suka apa yang menjadi ciptaan Tuhan. Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti jagai. Apalagi anak-anak Tuhan, apalagi orang-orang manusia-manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan sayang sama semua manusia yang ada. Nah, Tuhan itu Tuhan yang Maha Kudus. Dia gak suka sama dosa. Sekalipun Raja Ahab sudah meminta maaf, sekalipun Raja Ahab saat itu mungkin ketakutan sehingga dia mau meminta maaf. Tapi apakah dia meminta maaf dengan betul atau tidak? Atau hanya karena ketakutan? Nah, Tuhan itu tahu hati kita. Ketika ada dosa di dalam hati kita, ketika kita berbuat salah, Tuhan itu tahu. Walaupun kita berbuat salah, gak ada orang yang lihat, tapi Tuhan itu tahu. Jadi, karena Tuhan itu Allah yang Maha Kudus, kita juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang kudus. Caranya bagaimana? Jangan kita berbuat dosa, ya. Berusaha sebisa mungkin jangan berbuat dosa. Kalau berbuat dosa gimana? Kalau berbuat dosa harus cepat-cepat meminta ampun kepada Tuhan. Ya, berdoa, Tuhan ampuni aku ya Tuhan. Aku sudah berbuat jahil sama kakak atau sama dedek. Nah, minta ampun. Tapi tadi kan Raja Ahab udah minta ampun. Kok gak diampuni? Iya, karena berbeda. Kalau kita lihat sekarang, Tuhan Yesus itu sudah memberikan pengampunan untuk kita. Caranya gimana? Tuhan sudah menggantikan kita, menggantikan semua hukuman kita karena dosa kita di atas kayu salib, ya, yang kita baru saja rayakan di Paskah kemarin ini, ya, 2 minggu yang lalu, ya. Nah, kalau zaman Raja Ahab, Tuhan Yesus belum datang ke dunia. Tuhan Yesus belum mengampuni dosa manusia di atas kayu salib. Jadi semua dosa harus ditanggung sendiri. Kalau sekarang semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dosanya diampuni. Tapi bukan berarti kita boleh terus berbuat dosa. Enggak, ya. Ingat, Allah Maha Kudus. Kita anak-anak Allah, tentu kita harus menjaga kekudusan kita, ya. Oke. Nah, anak-anak, firman Tuhan selesai sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini karena Engkau kembali mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau Allah yang kudus, Engkau tidak suka dengan dosa, baik dosa iri hati seperti Raja Ahab yang menginginkan kebun anggur milik Nabot Tuhan, dan juga dosa-dosa yang lain seperti dosa membunuh, dosa mencuri, dosa apapun Tuhan tidak suka. Biarlah Tuhan Kau ampuni setiap dosa yang sudah kami perbuat, dan biarlah Engkau menjagai hati kami Tuhan, agar kami bisa menjaga diri kami, agar kami tidak berbuat dosa ya Tuhan.
Dan ketika kami berbuat dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja, Tuhan tolong ingatkan kami Tuhan, sehingga kami segera menyesali perbuatan itu. Kami boleh datang kepadamu meminta ampun kepada Engkau Tuhan, dan meminta maaf kepada orang yang kepadanya kami bersalah ya Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati anak-anak Victory Kids Ebenezer. Biarlah mereka boleh bersuka cita di dalam Tuhan, di dalam liburan mereka ini Tuhan yang jagai, agar mereka tidak jatuh sakit Tuhan, mereka tetap kuat, stamina mereka Tuhan, juga untuk seluruh keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan ayat Mas yang akan kita hafalkan untuk minggu depan. Yuk! Untuk ayat Mas kelas beginner dan pratama diambil dari Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Sedangkan untuk kelas madya diambil dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.